Waktu pertama kali saya declare untuk mencalonkan diri jadi wali kota ya, itu yang paling pertama kali tidak setuju adalah relawannya Bapak. Nanti dicari aja ya. Saya nggak pernah kenal Mbak sama yang namanya Projo, yang namanya relawan-relawannya Bapak, nggak kenal. Nah, menurut saya ini pengakuan yang sangat mengejutkan ya dari Gibran Rakabuming Raka. Ya, saya kemarin sempat bertanya-tanya lah, yaitu Gibran akan didukung oleh relawan bapaknya. Akhirnya menang di pemilihan wali kota di Solo. Ya, saya kira itu gara-gara relawan dari bapaknya atau memanfaatkan pendukung dari bapaknya. Ternyata di sini tidak sama sekali. Ini menurut saya Gibran ini patut ya bisa dijuluki pemimpin masa depan ya. Karena walaupun Presiden Joko Widodo adalah ayahnya, tetapi di sini Gibran tidak serta-merta memanfaatkan dari pendukung dari bapaknya. Bahkan di sini Gibran mengaku yaitu membentuk relawan sendiri dan bahkan juga mengaku tidak mengenal Projo. Ini merupakan suatu pengakuan yang sangat mengejutkan sekali ya. Ternyata Gibran di sini adalah yaitu murni ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo adalah murni keinginannya sendiri, yaitu bahkan juga mendaftar sebagai kader PDIP juga sendiri dan bahkan juga mendaftar menjadi wali kota Solo dan juga didukung oleh beberapa partai. Itu juga Gibran sendiri yaitu yang mencari dukungan dari partai tersebut. Menurut saya ini langkah yang sangat bagus sekali dan harus ditiru lah, yaitu oleh anak-anak petinggi partai atau yang lainnya. Di sini menurut saya sangat keren sekali ya. Seperti ini videonya. Waktu pertama kali saya declare untuk mencalonkan diri jadi wali kota ya, itu yang paling pertama kali tidak setuju adalah relawannya Bapak. Nanti dicari aja ya. Makanya pertama kali ketika saya mencalonkan diri jadi wali kota, saya membentuk tim saya sendiri. Bahkan di sini juga membentuk tim sendiri, bukan tim lamanya Bapak. Ini menurut saya sangat keren dan patut diacungi jempol lah. Tidak memanfaatkan sama sekali pendukung-pendukung dari bapaknya, yaitu apalagi juga presiden ya, saat ini menjadi presiden. Pasti ketika Gibran akan memanfaatkan kekuatan bapaknya, pasti juga ya akan mudah sekali lah. Saya nggak pernah kenal Mbak sama yang namanya Projo, yang namanya relawan-relawannya Bapak, nggak kenal. Saya kan pilpres sebelumnya kan nggak pernah ikut-ikut jadi tim ses dan lain-lain. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Yusuf Dundum. Gibran, saya nggak pernah kenal yang namanya Projo. Piye iki, jangan-jangan karena Gibran sombong dan pelit. Ya, saya jadi inget ya, memang di situ kalau nggak salah ada berita yang menyebut Projo terbuka untuk semuanya, kecuali kalau nggak salah sih, kecuali sombong dan pelit. Apakah Gibran termasuk seperti itu, sombong dan pelit? Ya kita tidak tahu. Di sini bahkan dikomentari oleh Krisna Ahmad, Projo kampret, gak mau ngasih jabatan. Ya memang antara Pak Jokowi dan Gibran itu berbeda. Walaupun ada ikatan anak dan bapak, tapi dalam merintis karir politiknya Gibran lebih meniti dengan kemampuan sendiri, tidak memanfaatkan Pak Jokowi yang sekarang menjabat presiden. Gibran percaya diri dan mandiri dengan kemampuannya sendiri sebagai pemimpin. Dari Make, ya kan, dulu gak mau ikutan kampanye bapaknya. Berarti sudah menyiapkan relawannya sendiri untuk besok RI 1. Ya kemungkinan di sini ya, pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo ya menjadi capres, di situ Gibran mengaku tidak mengkampanyekan. Saat ini kemungkinan balas dendam ya Presiden Joko Widodo, yaitu ya tidak mengkampanyekan anaknya, yaitu tidak cawe-cawe ketika anaknya menjadi wali kota Solo. Nah ini yang keren. Jadi memang berjalan sendiri-sendiri, yaitu Gibran dan bahkan juga Presiden Joko Widodo pada waktu itu berjalan sendiri-sendiri. Yang terlebih lagi ketika Presiden Joko Widodo sudah menjadi presiden 2 periode, Gibran Rakabuming Raka juga mengaku tidak memanfaatkan pendukung-pendukung dari bapaknya. Itu yang sangat keren sekali. Nah di sini bahkan ada berita, yaitu di sini mengaku tak kenal relawan Projo Gibran, saya justru dimusuhi saat nyalon wali kota Solo. Wow,
bahkan dimusuhi loh, sudah tidak setuju dimusuhi pula. Di sini Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak kenal relawan Projo. Bahkan putra sulung presiden ini menyatakan dimusuhi relawan Projo sejak dirinya mencalonkan wali kota Solo pada tahun 2021. Gibran menyebut dirinya dimusuhi relawan Projo saat digadang calon wali kota Solo. Saat itu diungkapkan Gibran dalam wawancara bersama Rusiana Silalahi pada 11 Juli. Tetapi di sini bahkan ada berita yang menurut saya menggelitik. Di sini ketua Projo Solo bahkan juga mendukung duet Prabowo Gibran di pemilu 2024. Nah, dulu bahkan juga tidak mendukung menjadi wali kota, tetapi sekarang sudah elektabilitasnya sudah bagus dan bahkan juga memimpin di kota Solo juga sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tetapi saat ini ya malah digadang-gadang untuk diduetkan Prabowo Gibran di pemilu 2024. Ini kan menurut saya sangat lucu sekali ya. Di sini ketua relawan pro Jokowi Kota Solo, Tego Windari, menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai capres pemilu 2024. Dia juga mendukung sosok wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo. Hal itu disampaikan Wiwin, panggilan akrabnya, saat diwawancarai solopost.com pada Senin 10 Juli 2023 siang. Dia mengakui sikap Projo secara organisasi masih menunggu keputusan dari Ketua Umum Projo Budi Ari. Keputusan resmi Projo pun diyakini Wiwin akan mengikuti keputusan atau arahan dari Presiden Joko Widodo. Nah, memang dari sini Projo kelihatan ya, yaitu terpecah suaranya ya. Ada yang mendukung Prabowo, ada yang mendukung Ganjar Pranowo. Tapi menurut saya sih, kalau memang benar-benar dia Projo, seharusnya ya mendukung Ganjar. Karena bahasa tubuh dari Presiden Joko Widodo itu tidak bisa dipungkiri ya. Bahasa tubuh dari Presiden Joko Widodo itu ya ditunjukkan ke Ganjar Pranowo kalau menurut saya. Apalagi dari yang paling bisa dilihat ketika Pak Ganjar Pranowo diundang makan. Nah, di situ kan ada foto makan bersama Presiden Joko Widodo, Ganjar Pranowo. Terus beberapa hari berikutnya yaitu Pak Prabowo bertemu dengan Presiden Joko Widodo, juga terlihat makan. Di situ terlihat ekspresi dari keduanya, terlihat kok di situ. Ekspresinya tidak cair ketika Pak Prabowo bertemu dengan Presiden Joko Widodo saat makan. Di situ ekspresinya tidak cair. Jadi ya bisa dibilang menurut saya dari bahasa tubuh Presiden Joko Widodo lebih cenderung memilih dari sosok Ganjar Pranowo. Nah, di sini bahkan juga ada berita, yaitu di sini Projo terbuka dengan semua relawan. Musuh kita cuma orang pelit dan sombong. Nah, kalau di sini sih apa dukungannya itu ada pamrihnya ya. Kalau menurut saya ada pamrihnya kalau orang pelit dan sombong. Ya bisa jadi ketika dia menentukan pilihan siapa gitu dan tidak mendapatkan jabatan atau apa, pasti juga tidak terbuka ya Projo karena orangnya pelit dan sombong. Ya bisa jadi seperti itu kalau opini yang berkembang. Relawan pro Jokowi mengaku terbuka untuk diskusi dengan semua relawan capres. Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi menekankan pihaknya tidak memiliki musuh. Hal ini diungkap Budi Ari saat ditanya apakah sudah ada relawan Ganjar yang berdiskusi dengan pihaknya. Sebab di momen ini dia baru saja menerima kunjungan dari relawan Prabowo. Kita ini terbuka, dari kita ini politik, kita asik-asik saja. Kita ini nggak punya musuh. Musuh kita cuma orang-orang sombong sama orang yang pelit. Yang lain semua teman saya, kata Budi Ari kepada wartawan di kantor DPP Projo Jakarta Selatan pada Kamis 6 Juli. Di situ juga Budi Ari menjelaskan ada banyak pembahasan yang dilakukan pihaknya dengan kelompok relawan Prabowo 08 yang dipimpin Fauzi Badila. Dia berharap adanya kesamaan tujuan dalam mengusung capres, bahkan nanti mengerucut pada persamaan capres 2024. Ke depan saya hakul yakin semua akan indah pada waktunya, ujarnya. Tapi menurut saya sih ya tetaplah dari bahasa tubuh Presiden Joko Widodo menurut saya ke Ganjar. Apalagi kalau dilihat dari putra sulung dari Presiden Joko Widodo itu merupakan representasi dari pilihan Presiden Joko Widodo kalau menurut saya. Apalagi Gibran juga masuk tim pemenangan dari Ganjar Pranowo. Ya semoga saja apapun itulah, semoga saja Pilpres 2024 berjalan dengan lancar, berjalan dengan jujur dan adil, dan juga aman-aman.